Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Widya Oktakusumanningrum, NPM 17 dari Prodi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan percobaan berkaitan dengan kelarutan yang bersifat polar dan non-polar. Berikut adalah bahan-bahannya. Di sini ada garam sebagai bahan uji yang bersifat polar. Kemudian di sini ada minyak goreng, juga VCO oil sebagai bahan uji non-polar. Kemudian untuk perbandingan suhu, ada air biasa, ada air panas, dan ada air dingin. Percobaan pertama. Di sini, saya akan melakukan percobaan yang bersifat polar dan polar dengan menjadikan garam dan air sebagai bahan ujinya. Saya memasukkan 2 sendok makan garam ke dalam air biasa. Kemudian 2 sendok makan garam ke dalam air panas. Dan 2 sendok makan garam ke dalam air dingin tanpa diaduk. Di sini bisa kita lihat bahwa garam yang dimasukkan ke dalam air biasa, air panas, dan air dingin hanya larut sebagian kecil, sedangkan sisanya tidak larut. Sekarang saya akan mencoba melakukan pengadukan pada garam yang ada di dalam air biasa. Di sini saya melakukan pengadukan sebanyak 65 kali yang ternyata membutuhkan waktu 38,5 detik untuk larut. Selanjutnya saya akan melakukan pengadukan pada garam yang ada di dalam air panas. Di sini saya melakukan pengadukan sebanyak 50 kali dengan waktu 34,8 detik. Selanjutnya di sini saya akan mengaduk garam yang ada di dalam air dingin. Di sini saya melakukan pengadukan sebanyak 70 kali dengan waktu 46,7 detik. Ternyata garam yang ada di dalam air dingin hanya larut sebagian, sedangkan sisanya mengkristal. Hal ini menunjukkan bahwa garam yang dicampur dengan air bisa larut, dan garam yang ada di dalam air panas lebih mudah larut jika dibandingkan dengan garam yang ada di dalam air dingin. Percobaan kedua. Di sini saya akan melakukan percobaan yang bersifat polar dan non-polar dengan menjadikan air dan minyak goreng sebagai bahan ujinya. Di sini saya memasukkan 5 sendok makan minyak goreng ke dalam air biasa, kemudian 5 sendok makan ke dalam air panas, dan juga 5 sendok makan minyak goreng ke dalam air dingin, tanpa dilakukan pengadukan. Di sini bisa kita lihat bahwa minyak goreng yang ada di dalam air biasa tidak larut. Minyak goreng yang ada di dalam air panas juga tidak larut. Begitu juga dengan minyak goreng yang ada di dalam air dingin, dia juga tidak larut. Sekarang, saya akan mencoba melakukan pengadukan pada minyak goreng yang ada di air biasa, kemudian pada minyak goreng yang ada di dalam air panas, juga pada minyak goreng yang ada di dalam air dingin. Di sini saya melakukan pengadukan dengan jumlah yang sama, yaitu 30 kali. Ternyata, walaupun sudah dilakukan pengadukan, minyak dalam air tetap tidak bisa larut. Percobaan ketiga. Di sini saya akan melakukan percobaan yang bersifat non-polar dengan non-polar dengan menjadikan minyak goreng dan VCO oil sebagai bahan ujinya. Di sini saya memasukkan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian saya tambahkan 5 sendok makan VCO oil. Sekarang saya akan mencoba mengaduk campuran dari minyak goreng dan VCO oil. Di sini saya melakukan pengadukan sebanyak 25 kali dengan waktu 16,9 detik. Bisa kita lihat bahwa ternyata minyak goreng dan VCO oil bisa larut. Kesimpulan. Yang pertama, campuran zat yang bersifat polar dan polar bisa larut. Kedua, suhu yang semakin tinggi akan mempercepat kelarutan. Ketiga, pengadukan bisa mempercepat kelarutan. Keempat, campuran zat yang bersifat polar dan non-polar tidak bisa larut. Yang kelima, campuran zat yang bersifat non-polar dan non-polar bisa larut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Setelah menonton video ini, teman-teman pasti akan lebih mudah memahami bab kelarutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.